Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua calon peserta didik. Kali ini kita akan coba membuat sebuah tutorial terkait dengan proses pra-pendaftaran, yaitu dari mulai pendaftaran akun, kemudian melakukan pengisian biodata sampai kepada konfirmasi pra-pendaftaran. Nah, untuk tahapan pertama, Bapak Ibu silahkan buka aplikasi PPDB Kota Bekasi di tahun 2024 pada laman ppdb.bekasikota.go.id, di mana di sini adalah tampilan awal aplikasi PPDB. Bapak Ibu bisa lihat terdapat beberapa informasi yang ditampilkan pada situs PPDB, dari mulai home, kemudian pra pendaftaran, info sekolah, dan juga FAQ. Kemudian juga terdapat beberapa informasi terkait dengan grafik dari mulai info jalur, info sekolah, dan juga di sini ada panduan tata cara pendaftarannya. Nah, dari informasi yang ditampilkan ini untuk pra pendaftaran, nanti di sini akan memunculkan terkait dengan informasi mana saja peserta didik yang sudah melakukan konfirmasi dan juga yang sudah disetujui oleh tim verifikator. Sedangkan untuk info sekolah di sini menampilkan terkait dengan data sekolah, yaitu jalur, kemudian kuota terkait dengan sekolah tersebut, mana saja sekolah-sekolahnya itu akan muncul di sini. Nah, untuk tahapan pertama, untuk proses pra pendaftaran, kita akan buatkan terlebih dahulu akun, yaitu akun PPDB. Bapak Ibu bisa klik tombol pendaftaran akun, bisa klik di sini tombol pendaftaran akun. Nah, sistem akan mengalihkan halaman ke halaman baru, di mana akan muncul halaman seperti ini, yang dimana nanti sistem akan menampilkan terkait dengan login akun peserta didik baru di 2024. Nah, untuk saat ini kan kita belum mempunyai akun. Nah, tahapan awal yaitu kita buatkan akun terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa klik tombol daftar yang di bawah. Di sini ada belum mempunyai akun, silakan klik tombol daftar. Sistem akan mengarahkan ke halaman pendaftaran, di mana di sini kita mewajibkan terkait dengan pengisian data. Nah, ada beberapa informasi yang perlu dimasukkan, yaitu jenis pendaftar, asal sekolah, sampai kepada konfirmasi kata sandi. Ini yang perlu dimasukkan oleh sistem. Perlu diketahui bahwa tanda bintang yang ada pada sistem ini diartikan bahwa data tersebut wajib untuk diisi atau informasi tersebut wajib untuk dimasukkan. Di sini kita akan coba memasukkan terkait dengan jenis pendaftar terlebih dahulu. Secara default, sistem akan mengarahkan kepada pendaftar dalam kota. Nah, untuk Bapak Ibu calon peserta didik yang pendaftarnya luar kota, bisa diklik tombol pendaftar luar kota. Nah, kita klik jenis pendaftar dalam kota, kemudian kita pilih asal sekolahnya, apakah asal sekolahnya sekolah dalam kota atau sekolah luar kota. Kemudian jenjang yang ditujunya, apakah sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Di sini kita coba klik yang sekolah menengah pertama. Nah, akan muncul periksa NIK, sedangkan untuk sekolah dasar ini tidak ada periksa NIK. Sekolah menengah pertama, kemudian kita masukkan nomor kartu keluarga. Di sini kita menggunakan data contoh saja, Bapak Ibu. Ini kita masukkan data contoh saja. Kemudian NIK siswa kita masukkan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, periksa NIK di sini ini bertujuan untuk membantu terkait dengan pencarian data Bapak Ibu pada data Dapodik. Artinya nanti sistem akan membantu mencari data Bapak Ibu khususnya yang ada di sekolah dalam kota, artinya di Kota Bekasi. Sistem akan melakukan pencarian yang dimana pencarian tersebut berdasarkan NIK yang dimasukkan. Misalkan Bapak Ibu sudah SD-nya di SDA, katakan seperti itu. Nanti pada saat memasukkan NIK, otomatis datanya akan muncul di sini. Nama lengkap, NISN, tempat lahir, dan juga tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi itu akan langsung muncul di sini, karena datanya diintegrasikan dengan data Dapodik yang ada di Kota Bekasi. Khusus untuk SD, di sini SD tidak ada periksa NIK, artinya Bapak Ibu cukup memasukkan informasi yang ada di sini secara manual. Nama lengkapnya siapa, tempat lahirnya di mana, kemudian tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Masukkan secara manual. Tapi untuk SMP, Bapak Ibu bisa lakukan pencarian di sini.
Nah, jika sudah memasukkan nomor induk kependudukan siswa, Bapak Ibu silahkan klik tombol periksa NIK. Nah, sistem akan melakukan pencarian. Apabila di sini terdapat informasi mohon maaf peserta didik tidak tersedia pada database kami, lakukan pengisian secara manual. Nah, artinya data Bapak Ibu tidak ditemukan pada data Dapodik. Kemungkinan NIK yang dimasukkan di sini salah atau NIK yang ada di data Dapodiknya tidak sesuai. Tapi tidak perlu khawatir, apabila terdapat informasi seperti tadi, Bapak Ibu cukup masukkan secara manual saja. Di sini kita masukkan NISN-nya, kita masukkan, kemudian nama lengkapnya, PDB Kota Bekasi, tempat lahirnya Bekasi, tanggal lahirnya kita masukkan, kemudian jenis kelaminnya kita pilih laki-laki atau perempuan, masukkan juga NPSN asal sekolahnya, kita masukkan ini sebagai sampel saja. Nah, kemudian juga masukkan emailnya juga, ppdb.kotabekasi@gmail.com. Nah, di sini setelah memasukkan email, Bapak Ibu silahkan masukkan konfirmasi email. Ini harus sama dengan apa yang dimasukkan pada email pertama. Nah, jika sudah, masukkan kata sandi akun Bapak Ibu. Ini jangan sampai lupa Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa email di sini wajib menggunakan email aktif. Tujuannya adalah untuk melakukan, nanti sistem mengirimkan notifikasi setiap dilakukan verifikasi, baik itu penolakan atau persetujuan, akan ada notifikasi ke email Bapak Ibu. Artinya nanti Bapak Ibu dapat melakukan monitoring langsung menggunakan email. Ada setiap verifikasi dilakukan, nanti akan ada email yang masuk kepada Bapak Ibu dengan catatan bahwa email yang Bapak Ibu masukkan di sini sudah sesuai atau aktif. Nah, jika dirasa informasi yang sudah dimasukkan ini sudah sesuai, Bapak Ibu silahkan klik tombol daftar aplikasi. Nah, di sini sistem menampilkan bahwa pendaftaran akun PPDB 2024 berhasil. Artinya Bapak Ibu sudah membuat akun pendaftaran, yaitu untuk tahapan pra pendaftaran. Silahkan kita klik tombol login. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan email ataupun nomor induk kependudukan yang tadi sudah kita masukkan di tahap pendaftaran. Bapak Ibu bisa menggunakan email yang tadi sudah kita masukkan, atau Bapak Ibu menggunakan NIK si calon peserta didik. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa satu NIK hanya digunakan untuk satu akun saja. Artinya Bapak Ibu tidak boleh membuat akun secara double, karena satu NIK ataupun satu email itu digunakan untuk satu akun. Bapak Ibu jika sudah memasukkan email ataupun nomor induk kependudukan, silahkan dipilih salah satu, kemudian masukkan kata sandinya. Nah, kata sandi ini yang juga tadi sudah kita masukkan di tahap pendaftaran. Kita masukkan. Jika sudah, Bapak Ibu klik tombol login aplikasi. Nah, di sini sistem akan melakukan verifikasi terkait dengan akun yang Bapak Ibu masukkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam mengisi kata sandi, misalkan sistem akan menampilkan informasi bahwa kata sandi tidak sesuai. Atau misalkan Bapak Ibu memasukkan email yang salah atau NIK yang salah, juga akan menampilkan informasi bahwa akun tidak tersedia. Nah, jika email ataupun nomor induk kependudukan dan juga kata sandi sudah sesuai, sistem akan mengarahkan kepada halaman setelah login, yaitu halaman setelah login. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah halaman setelah login, di mana sistem menampilkan beberapa fitur atau beberapa informasi dari mulai data pribadi yang ada di sebelah kiri. Kemudian juga di sini ada pengisian terkait dengan lokasi rumah. Kemudian juga di sini ada dokumen wajib. Dan juga di sini adalah dokumen pendukung. Nah, dari 4 ini Bapak Ibu harus melakukan pengisian. Kita lakukan pengisian secara bertahap, dari mulai data pribadi kita masukkan, kemudian lokasi rumah kita masukkan sampai kepada dokumen pendukung. Nah, untuk data pribadi sendiri, dari tahap pendaftaran yang sudah kita masukkan, informasinya akan muncul di sini. Hanya beberapa informasi yang dimunculkan, dari mulai NISN tadi yang sudah kita masukkan, kemudian nama lengkap, sampai kepada NPSN asal sekolah. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tanda bintang yang ada di sini artinya wajib untuk diisi.
Nah, kita coba lakukan pengisian, misalkan nama asal sekolah siswa, kita masukkan SDN Kota Bekasi, misalkan tahun lulusnya kita masukkan, misalkan seperti itu. Kemudian nama ibu kandungnya silakan untuk dimasukkan. Nah, jika sudah, ini ada email yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian untuk nomor handphone silakan untuk dimasukkan. Ada 2 nomor handphone yang ada pada aplikasi. Bapak Ibu bisa memasukkan satu saja di sini juga tidak apa-apa, karena nomor handphone yang kedua ini dibuat opsional, artinya boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Kita masukkan informasinya di sini. Jika sudah, Bapak Ibu, nah di sini ada dokumen pendukung data pribadi. Setelah data pribadi yang sudah kita masukkan di sini sudah selesai, dirasa sudah sesuai, kita masukkan terlebih dahulu dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukung ada beberapa informasi yang perlu dimasukkan. Di sini ada tanda bintang, artinya wajib untuk dimasukkan, dari mulai unggah kartu keluarga, akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir, kemudian juga di sini ada kartu identitas anak, kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali, dan juga ada unggah surat keterangan lulus atau ijazah. Nah, perlu diketahui bahwa untuk jenjang SD tidak ada unggah surat keterangan lulus atau ijazah. Jadi ini hanya untuk SMP saja, untuk surat keterangan lulus atau ijazah. Nah, kita coba masukkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diperlukan pada persyaratan PPDB, kartu keluarga. Kita coba pilih dengan cara ngeklik, kemudian kita pilih dokumennya. Kemudian untuk akte kelahiran juga sama, kita coba pilih, kita coba masukkan dokumen yang sampel saja Bapak Ibu. Nah, jika sudah memasukkan dokumen ini, perlu diketahui bahwa dokumen yang perlu dimasukkan di sini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kartu keluarga dapat berupa PDF ataupun gambar dengan kapasitas maksimal adalah 2 MB per file. Artinya Bapak Ibu, apabila dokumen Bapak Ibu yang akan diupload lebih dari 2 MB, Bapak Ibu bisa melakukan kompres file terlebih dahulu. Jadi jangan sampai dokumen tersebut lebih dari 2 MB, nanti sistem akan melakukan penolakan. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya terkait dengan keterangannya dapat digunakan berupa PDF ataupun gambar. Nah, jika sudah Bapak Ibu, silahkan klik tombol simpan data pribadi. Nah, di sini data pribadi Anda berhasil disimpan. Artinya, dokumen yang tadi sudah kita masukkan beserta data pribadi yang sudah kita masukkan ini sudah tersimpan oleh sistem. Nah, jika pada saat Bapak Ibu melakukan simpan data pribadi, kemudian ada informasi yang belum dimasukkan dan informasi tersebut wajib, misalkan seperti itu, sistem akan melakukan penolakan. Misalkan kita menghapus tempat lahir misalkan ya. Sistem pada saat melakukan penyimpanan, di sini dapat diinformasikan bahwa tempat lahir calon peserta didik belum dimasukkan. Artinya data tersebut belum dimasukkan. Bapak Ibu bisa memasukkannya terlebih dahulu, kemudian klik simpan data pribadi. Nah, jika dirasa sudah terkait dengan data pribadi dan juga dokumen pendukung, Bapak Ibu bisa klik tombol lokasi rumah yang ada di sebelah kiri. Nah, kita klik lokasi rumah, kemudian di sini terdapat informasi terkait dengan pengisian lokasi rumah dari mulai alamat lengkap, RT RW, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, artinya wilayah, dan juga titik koordinat. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan terlebih dahulu alamat lengkapnya. Misalkan di sini di Kota Bekasi, RT RW-nya kita masukkan. Kemudian untuk wilayahnya, nah perlu diketahui bahwa pengisian wilayah Bapak Ibu dapat melakukan pencarian berdasarkan nama kecamatan ataupun nama kelurahannya. Tujuannya adalah untuk mempercepat melakukan pencarian wilayahnya. Di sini juga diinformasikan bahwa untuk mempermudah pencarian provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, Bapak Ibu dapat melakukan pencarian berdasarkan kecamatan ataupun kelurahan. Jadi tidak perlu lagi melakukan pengisian Jawa Barat misalkan. Ini nggak perlu lagi dilakukan seperti ini. Cukup masukkan nama kelurahannya, misalkan Bantar. Nah, di sini akan banyak nih. Kita tinggal masukkan nama kelurahannya seperti apa nih. Di sini ada nih Bantar Gebang. Kita bisa klik misalkan seperti itu untuk wilayahnya. Kemudian untuk titik koordinatnya ada 2 cara dalam pengisian titik koordinat Bapak Ibu.
Pertama adalah Bapak Ibu dapat melakukan pencarian berdasarkan map yang ada di aplikasi, ataupun dapat melakukan pengisian secara manual dari sisi latitude dan longitude-nya. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mencari titik koordinat, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi My Location. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi My Location dalam melakukan pencarian titik koordinat. Jadi aplikasi tersebut nanti tinggal kita buka di rumah, nanti otomatis ada titik koordinat yang dimunculkan. Tinggal kita nanti masukkan di sini latitude-nya berapa, kemudian longitude-nya berapa, atau Bapak Ibu dapat melakukan pencarian di sini nih, misalkan Bantar Gebang. Nah, nanti titik marker yang ada di sini atau titik poin akan berubah sesuai dengan pencarian alamat Bapak Ibu. Nah, pastikan juga pencarian berdasarkan alamat tadi sudah sesuai dengan titik koordinat Bapak Ibu sesuai dengan kartu keluarga. Kalau misalkan nanti ternyata tidak sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan pergeseran terkait dengan titik yang ada di sini. Dengan cara tekan titik tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa arahkan ke lokasi yang ada di sekitarnya. Nanti otomatis koordinat yang ada di bawah ini akan berubah menyesuaikan dengan titik poin yang kita sesuaikan atau kita rubah. Nah, untuk caranya Bapak Ibu tekan titik poin di sini, kemudian lakukan pergeseran. Nah, untuk mempermudah melakukan pencarian juga Bapak Ibu bisa mengubah layer yang ada di sebelah kanan dari mulai jalan pindah ke rumah. Nanti kita bisa tahu di mana posisinya letak sesuai dengan kartu keluarga. Nah, misalkan kita arahkan di sini misalkan ya posisinya. Nah, jika sudah melakukan pengisian titik koordinat tahap akhir, tinggal kita klik tombol simpan lokasi rumah. Nah, di sini data lokasi rumah berhasil disimpan. Artinya data lokasi rumah yang sudah kita masukkan ini sudah disimpan pada aplikasi. Kita klik OK. Nah, jika sudah melakukan pengisian untuk lokasi rumah, untuk jenjang SMP di sini terdapat dokumen wajib, yaitu pengisian terkait dengan nilai rapor. Nah, sedangkan untuk jenjang SD tidak ada pengisian terkait dengan dokumen wajib. Jadi ini nanti hilang secara sistem. Tapi khusus untuk jenjang SMP otomatis nanti akan muncul dokumen wajib yang dimana Bapak Ibu perlu melakukan pengisian. Nah, perlu diinformasikan juga Bapak Ibu bahwa nilai raport di sini apabila Bapak Ibu berada di sekolah dalam kota, artinya sekolah yang ada di kota Bekasi, nilai raport nanti otomatis akan muncul sesuai dengan pengisian dari sekolah. Nah, nanti otomatis dari mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 nilainya akan muncul. Nah, nilai itu akan muncul berdasarkan apa? Berdasarkan NISN yang dimasukkan oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu, pengisian pada data pribadi terkait dengan NISN ini dipastikan sudah sesuai. Jangan sampai ini salah. Apabila Bapak Ibu melakukan pengisian salah, artinya nanti dokumen wajibnya tidak akan ditemukan. Tidak akan ada nilai yang muncul di sini. Nah, untuk sekolah luar kota, Bapak Ibu dapat melakukan pengisian secara manual, atau misalkan nilai rapor saya ternyata tidak tersedia oleh sekolah asal, tidak dilakukan pengisian, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa dilakukan pengisian secara manual dari mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Ada 8 mapel yang perlu dimasukkan. Pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti sampai kepada penjaskes. Nah, Bapak Ibu lakukan pengisian secara manual satu persatu berdasarkan semester yang aktif di atas. Nah, perlu diketahui juga bahwa apabila nilai rapor tersebut sudah muncul, artinya nilai rapor tersebut sudah dimasukkan oleh sekolah asal. Nah, tugas Bapak Ibu adalah hanya melakukan penguploadan terkait dengan file pendukungnya saja. Misalkan kelas 4 semester 1 sudah muncul nilainya di sini. Tinggal upload dokumen pendukung terkait dengan rapor pada kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Jadi artinya dokumen terkait dengan nilai rapor ini perlu dimasukkan atau wajib untuk dimasukkan. Nah, kita coba masukkan Bapak Ibu nilainya. Kita masukkan sampel saja. Kemudian kelas 4 semester 2-nya kita juga masukkan.
kelas 5 semester 1-nya kita coba masukkan juga. Kelas 5 semester 2-nya kita masukkan juga. Nah, ini untuk kelas 6 semester 1. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika terdapat koma pada nilai rapor Bapak Ibu misalkan? Nah, silahkan Bapak Ibu, di sini sudah dijelaskan bahwa jika terdapat nilai rapor koma, silahkan gunakan titik untuk pengisiannya. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan pengisian koma menggunakan titik. Jadi 84,5 misalkan, atau 84,8 misalkan. Silahkan menggunakan titik untuk pemisahannya. Jadi bukan menggunakan koma, tapi menggunakan titik dalam melakukan pemisahan terkait dengan komanya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu di sini wajib untuk melakukan penguploadan dokumen pendukung. Nah, jika kita coba lakukan simpan dokumen wajib, sistem akan melakukan penolakan bahwa dokumen pendukung nilai rapor kelas 4 semester 1 di sini belum dimasukkan. Kita masukkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita pilih file pendukungnya, kemudian kelas 4 semester 2 kita masukkan juga. Kelas 5 semester 1 kita masukkan juga. Nah, di sini untuk file pendukungnya sendiri sama dengan di dokumen pendukung data pribadi. Bapak Ibu bisa memasukkan PDF ataupun gambar dengan kapasitas maksimal adalah 2 MB. Apabila lebih, Bapak Ibu bisa melakukan compress file terlebih dahulu. Nah, jika dirasa sudah melakukan pengisian, silahkan kita klik tombol simpan dokumen wajib. Nah, di sini dokumen wajib berhasil disimpan, artinya dokumen wajib yang sudah kita masukkan ini berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu, setiap penguploadan file, Bapak Ibu bisa melihat kembali file yang telah dimasukkan dengan cara lihat berkas pendukung nilai. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol di sini untuk menampilkan terkait dengan file yang sudah dimasukkan, termasuk juga pada dokumen pendukung data pribadi. Kita bisa klik di sini, nanti otomatis akan muncul terkait dengan dokumennya. Nah, kita coba ya, klik simpan data pribadi. Kita klik, nah otomatis ini akan muncul nilai filenya yang tadi sudah kita upload. Nah, Bapak Ibu lakukan pengecekan terlebih dahulu, takutnya terkait dengan kartu keluarga dan akte kelahiran misalkan tertukar. Bapak Ibu bisa langsung merubahnya kembali dengan cara menguploadkan file yang baru. Otomatis nanti file yang lama akan diganti dengan file yang baru. Nah, jika sudah melakukan pengisian dokumen wajib, akan muncul tombol baru yaitu konfirmasi bahwa data saya sudah sesuai. Nah, tombol ini berfungsi untuk mengirimkan data kepada tim verifikator. Nanti tim verifikator akan melakukan verifikasi. Nah, sebelum itu dilakukan, Bapak Ibu di sini ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini akan tampil sesuai dengan persyaratan-persyaratan pada PPDB Kota Bekasi tahun 2024, dari mulai PTO, kemudian afirmasi, ada prestasi akademik dan non akademik, dan juga ada persyaratan prestasi tahfiz. Nah, apabila Bapak Ibu berencana misalkan untuk nanti di tahap pendaftaran saya akan mencoba di jalur donasi dan juga afirmasi misalkan seperti itu. Nah, dari sekarang dokumennya perlu disiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan menunggu nanti di tahap pendaftaran, karena proses terkait dengan verifikasi dokumen itu akan dilakukan, memastikan bahwa dokumen yang Bapak Ibu upload itu sudah sesuai betul, bahwa dokumen tersebut adalah yang bersangkutan atau dokumen tersebut milik yang calon peserta didik tersebut gitu. Nah, sebelum kita lakukan konfirmasi bahwa data saya sudah sesuai, Bapak Ibu silakan masukkan terlebih dahulu dokumen pendukung yang lainnya. Misalkan rencana saya akan masuk ke jalur afirmasi misalkan. Silakan masuk di sini. Masukkan dokumen afirmasinya, nanti tim verifikasi akan melakukan verifikasi apakah disetujui ataupun ditolak. Nah, perlu diketahui bahwa calon peserta didik yang mendaftar ke SMP swasta melalui jalur afirmasi akan mendapatkan bantuan siswa miskin atau BSM oleh pemerintah daerah. Nah, ini akan disupport juga nih oleh pemerintah daerah. Kemudian juga terkait dengan PTO, nah di sini juga disampaikan bahwa jika terdapat sisa kuota pada jalur PTO dapat diisi oleh anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi di sini kita bisa dicentang apabila tujuannya adalah anak guru pada sekolah tujuan. Nah,
Persyaratan-persyaratan yang tampil ini sesuai dengan jenjang. Jadi kalau untuk jenjang SD otomatis tidak akan ada persyaratan terkait dengan prestasi akademik dan non-akademik. Termasuk juga untuk prestasi tahfidz ini tidak akan ada untuk jenjang SD. Tapi untuk jenjang SMP ini akan ada 2 persyaratan terkait dengan akademik dan juga tahfidz. Nah, kita coba masukkan Bapak Ibu yang afirmasi. Kemudian kita masukkan juga misalkan untuk yang prestasi. Untuk tahfidz kita juga bisa masukkan. Kita pilih terlebih dahulu jumlah hafalan Al-Qur'annya. Misalkan 5 juz, kemudian dokumennya yang kita upload. Jika sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan dokumen pendukung. Nah, di sini ada dokumen pendukung berhasil disimpan. Kita bisa lihat kembali dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan. Nah, Bapak Ibu juga dapat melakukan penghapusan terkait dengan persyaratan. Misalkan Bapak Ibu salah melakukan penguploadan di afirmasi, seharusnya di prestasi misalkan. Bapak Ibu bisa lakukan penghapusan persyaratan di sini. Kita cukup dengan klik tombol hapus persyaratan. Nah, nanti setiap persyaratan yang diupload ini akan dilakukan verifikasi. Jadi ada 2 verifikasi Bapak Ibu. Ada verifikasi terkait dengan data umum, yaitu data pribadi, lokasi rumah, dan juga dokumen wajib. Yang kedua adalah terkait dengan verifikasi persyaratan atau verifikasi khusus. Yang dimana nanti persyaratan-persyaratan yang ada di sini dilakukan verifikasi afirmasi apakah disetujui atau ditolak, kemudian prestasi disetujui ataupun ditolak, sampai kepada yang tahfidznya juga apakah disetujui ataupun ditolak. Jika ada penolakan dari tim verifikasi, nanti juga akan ada keterangan di sini kenapa dilakukan penolakannya seperti apa. Gitu. Nah, apabila sudah Bapak Ibu terkait dengan pengisian data pribadi, lokasi rumah, dokumen wajib sampai kepada dokumen pendukung, silakan Bapak Ibu sebelum melakukan konfirmasi lakukan pengecekan berulang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan, takutnya ada data yang salah dimasukkannya, misalkan typo atau misalkan dokumennya kebalik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan ulang, termasuk dengan titik koordinat yang ada di sini perlu dilakukan pengecekan ulang. Takutnya terjadi kesalahan dalam mengisi. Contoh misalkan terkait dengan latitude. Biasa kalau Indonesia pengisian latitude itu depannya adalah minus 6 titik berapa. Jangan sampai pengisiannya 6.3, nanti otomatis sistem akan mengarahkannya ke laut nih. Nah, ini juga dipastikan terkait dengan pengisiannya. Apabila sudah sesuai terkait dengan pengisiannya, Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi data saya sudah sesuai. Nah, ini juga terkait dengan konfirmasi, ada jadwal terkait dengan konfirmasinya dari jam 8 sampai jam 4 terkait dengan pengiriman datanya. Artinya setelah jam tersebut Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi data Bapak Ibu di besoknya dari jam 8 sampai jam 4. Nah, jika dirasa sudah sesuai terkait dengan pengisian datanya, Bapak Ibu bisa langsung melakukan konfirmasi saja. Kita klik tombolnya. Apakah Anda yakin bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai? Jika sudah yakin, Bapak Ibu silakan klik tombol iya. Nah, di sini data telah berhasil dikonfirmasi. Tinggal di sini nanti data Anda sedang diperiksa oleh tim verifikasi. Artinya data tidak dapat dilakukan perubahan terlebih dahulu karena data sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu hasil daripada verifikasinya, apakah ada penolakan ataupun persetujuan. Nah, jika sudah disetujui terkait dengan data Bapak Ibu, otomatis data Bapak Ibu akan dikunci, tidak dapat lagi dilakukan perubahan juga. Tapi kalau misalkan data Bapak Ibu ditolak, misalkan tim verifikasi melakukan penolakan terkait dengan data pribadi atau data umum, Bapak Ibu pasti bisa melakukan perubahan di data umum. Tapi kalau misalkan data pribadinya sudah disetujui, kemudian ada dokumen pendukung yang ditolak, Bapak Ibu dapat merubah di dokumen pendukungnya saja. Sedangkan untuk data pribadi itu tidak akan bisa dilakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan monitoring setiap saat terkait dengan data Bapak Ibu calon peserta didik untuk memastikan bahwa sudah disetujui atau belum. Karena nanti untuk di tahap pendaftaran yang dapat melakukan pemilihan jalur ataupun sekolah itu dengan catatan bahwa akun tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, yaitu yang sudah disetujui. Artinya apabila ada penolakan itu tidak akan bisa dilakukan
pemilihan jalur ataupun sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu wajib melakukan monitoring setiap saat. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan tutorial pra pendaftaran. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu dapat melakukan pengisian terkait dengan pra pendaftaran ini, dari mulai pengisian tadi data pribadi, lokasi rumah, dokumen wajib, sampai kepada dokumen pendukung. Pastikan bahwa data yang Bapak Ibu masukkan sudah sesuai dengan apa yang ada di fisiknya, seperti kartu keluarga dan lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan tutorial ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.